Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 2. Tetap semangat kan? Hari ini anak-anak akan Bulita ajak untuk belajar mengenal fabel. Sebelum itu, kita lihat dulu ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat menggali informasi dari dongeng binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun. Yang kedua, anak-anak bisa menceritakan kembali teks dongeng binatang atau fabel yang menggambarkan sikap hidup rukun. Fabel atau yang biasa disebut dengan dongeng hewan. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Oleh sebab itu, fabel juga disebut juga dengan dongeng hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Anak-anak, fabel adalah cerita fiksi. Apa itu ya cerita fiksi? Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan si pengarang. Pada fabel biasanya terdapat informasi yang ingin disampaikan. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Apa saja yang ada dalam sebuah fabel? Yang pertama, ada nama tokoh atau biasanya nama tokoh bisa diganti dengan jenis-jenis hewan yang ada dalam fabel tersebut. Yang kedua, sifat setiap tokoh. Yang ketiga, pesan atau nasihat. Yang keempat, peristiwa penting yang ada di dalam fabel. Nah, nanti Bulita akan meminta anak-anak untuk menemukan isi fabel dan menceritakannya kembali. Bagaimana menemukan isi fabel? Yang pertama, anak-anak harus membaca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada di dalam fabel. Yang ketiga, catat juga sifat tokoh yang ada dalam fabel. Yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh tokoh. Yang terakhir, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Simak video fabel berikut ya. Ada fabel berjudul Gagak Sang Pembohong. Gagak Sang Pembohong. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu dan paruhku berwarna hitam. Suaraku berkoak, membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Walaupun aku makan daging, tetapi aku juga suka menyantap telur burung lain.
Ini adalah sepenggal kisahku. Di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. "Hai burung kecil yang lucu, aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian." "Tentu!" teriak burung pipit riang. Burung pipit senang. Ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya kepada Gagak yang siap membantu. "Kami sedih sekali. Setiap kali kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular," ungkap Pipit. Gagak mendengarkan dengan penuh seksama, sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. "Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silakan kau mencari makan dan aku akan berjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi." Dasar burung ceroboh, mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, piar. Telur-telur itu disantapnya lagi. Saking lahapnya, dia tidak memedulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cicak mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore. Saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapakah pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. Hai burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah Gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri, kata cecak. Keesokan harinya, Gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku burung-burung kecil yang lucu. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget. Ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi, ungkap Gagak tampak penuh penyesalan. Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada Gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo kumpulkan getah sebanyak-banyaknya, lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong. Keesokan harinya, Gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan seksama. Hei, lihat, Gagak itu mulai mendatangi telur. Belum sampai Gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelannya dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cecak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu.
kata burung pipit. Maafkan aku, burung pipit. Selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian, kata burung gagak. Baiklah, kami maafkan, tapi kamu harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi, kata burung pipit. Demikian cerita dari Gagak Sang Pembohong. Dari fabel Gagak Sang Pembohong, kita bisa mengetahui tokoh-tokohnya, sifatnya, peristiwa penting yang ada dalam fabel, dan pesan atau nasihat dari fabel tersebut. Yang pertama, tokohnya ada burung gagak. Burung gagak memiliki sifat suka berbohong. Kemudian ada burung pipit. Burung pipit memiliki sifat yang baik. Kemudian yang ketiga ada cicak. Cicak memiliki sifat yang jujur. Dari fabel Gagak Sang Pembohong, peristiwa penting yang bisa kita temui adalah yang pertama, burung pipit mempercayai gagak untuk menjaga telur-telur mereka. Yang kedua, cicak melihat gagak memakan telur-telur burung pipit. Yang ketiga, burung pipit memberi nasihat dan pelajaran kepada gagak agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, dari fabel Gagak Sang Pembohong, kita menemui pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Pesan atau nasihat yang bisa kita temui adalah kita harus berkata jujur. Kita harus berkata jujur. Jika sekali kamu ketahuan berbohong, maka kepercayaan yang dimiliki oleh orang lain akan hilang. Yang kedua, jika dipercayai untuk menjaga barang oleh orang lain, maka harus kita jaga dengan baik. Tidak boleh dihilangkan atau dirusak. Nah, anak-anak, sebagai tugas di rumah, anak-anak Bulita beri tugas untuk mencari satu buah dongeng, kemudian anak-anak baca dan cari isi dongeng tersebut, kemudian dituliskan kembali dalam bahasa kalian sendiri. Bisa ditulis di buku tulis. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.